Saya di sini sudah dari tahun 2021 masuk Kaleb untuk belajar kopi. Saya sangat bersyukur dengan Kaleb dan Cira karena semuanya apa yang diajarkan di Kaleb itu bisa diaplikasikan di pekerjaan. Kami tuh punya mimpi itu, Kaleb itu tuh sebagai tempat pelatihan dan usaha penyandang disabilitas di Sulawesi Utara. Tanah Minahasa menyimpan berbagai potensi keindahan alam yang memanjakan mata. Di sudut timur laut terselip kota yang berkembang pesat, Bitung. Kota yang wilayahnya berada di kaki Gunung Dua Saudara dan sebuah pulau bernama Lembeh juga dikenal sebagai kota pelabuhan karena pesatnya industri perikanan yang menjadi salah satu kekayaan bahari kota ini. Di tengah laju perkembangan kota yang terus bergerak, berdiri sebuah komunitas sejak tahun 2018 yang tetap ingin terlibat dan dilibatkan menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat. Kaleb atau Komunitas Tuli Peduli Bitung. Komunitas yang menaungi lebih dari 20 teman tuli turut pula bergerak di bidang pendidikan inklusif. Sentuhan hati Dona Krista Renata tergerak untuk memberdayakan teman-teman tunarungu agar mampu membentuk pribadi yang tangguh dan menumbuhkan kepercayaan diri menembus keterbatasan yang mereka miliki. Waktu itu kebetulan ada kegiatan itu World Clean Up Day. Itu bulan September tanggal 21 kami ingat. Itu kegiatan pertama kami itu bersihin sampah. Ya dari situ kan anak-anak itu terlihat kompak, terus merasa mereka tuh senang gitu. Akhirnya kita tahu, oh ternyata anak-anak ini suka dilibatkan di kegiatan sosial. Berkat kegigihan dan niat tulusnya, komunitas Tuli Peduli Bitung yang ia inisiasi kini tumbuh berkembang dengan pendampingan penuh dari PT Pertamina. Seduhan kopi racikan Marco Irianto Lefteu menghangatkan suasana Q Cafe yang merupakan bagian dari program pemberdayaan komunitas Tuli Peduli Bitung. Di kafe ini, Marco mempelajari beberapa teknik sederhana untuk mahir menjadi peracik minuman kopi atau barista. Tangan terampilnya teliti menakar kopi, susu kental, hingga es ke dalam gelas takar sebelum diracik jadi sebuah minuman. Meracik kopi bukan perkara yang mudah. Komposisi bahan dan takaran yang terukur menjadi kunci untuk memberikan kualitas minuman kopi yang baik. Meski terlihat sederhana, peracik kopi atau barista juga dituntut untuk mengetahui cara kerja alat-alatnya seperti coffee grinder untuk menghaluskan biji kopi, temper untuk memadatkan kopi, serta timbangan kopi untuk menentukan berat racikan minuman kopi. Semua alat-alat yang tersedia ini mutlak diketahui untuk dipelajari sebagai seorang barista. Begitu pula dengan Marco. Pengalaman baru sebagai barista ini ia mulai dari tahun 2021 saat dirinya pertama kali bergabung di Kaleb. Saya mau berkegiatan. Diajak untuk belajar kopi, ya saya mau. Karena diajarkan banyak hal. Saya sudah di sini dari tahun 2021, masuk Kaleb untuk belajar kopi. Tak ada yang menyangka, setelah melewati proses pembelajaran yang panjang, Marco mengetahui setiap komposisi paduan yang tepat kopi buatannya sehingga mampu memberi hasil positif kepuasan pengunjung. Waktu belajar kopi kan banyak sekali menunya ya. Saya kebingungan. Kopi itu ada yang panas, ada yang dingin. Banyak sekali.
Pelan-pelan saya belajar. Terus saya dari sedikit, saya bertingkat. Dan akhirnya saya bisa. Bagi Marco, Caleb merupakan rumah keduanya. Tak hanya pengalaman baru, keluarga baru dan teman-teman komunitasnya mampu membangkitkan rasa percaya dirinya bahwa ia tidak sendirian menembus keterbatasan. Saya kan belajar. Kemudian papa mama saya senang dan memperbolehkan saya untuk bergabung dengan Caleb. Tidak apa-apa, kan karena belajar. Dan sekarang saya punya banyak teman tuli dan dengar banyak. Q Cafe adalah satu dari 2 entitas yang dimiliki oleh Caleb sebagai sarana pembelajaran dengan tujuan untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan. Hadirnya kafe ini turut menunjang program pemberdayaan yang lahir dari ide kawan-kawan Caleb sendiri. Ini membuktikan bahwa semangat untuk menjadi individu yang mandiri dan berusaha maju dapat muncul dari sebuah ide yang sederhana. Kafe itu konsepnya itu pada waktu COVID. Jadi sebelum COVID itu kita sama sekali nggak punya ide untuk membangun tempat kopi. Tapi teman komunitas kami ada salah satu dia punya passion di kopi meracik kopi, dan teman-teman tuh melihat karena waktu sebelum COVID itu kan banyak festival. Jadi ada stand-stand dan kita tuh sama-sama. Jadi ada teman-teman yang kopi. Terus kemudian dia buat kopi, anak-anak tertarik, lama-lama mau belajar. Oh ya udah nanti coba aja bikin yang kecil-kecil gitu. Tapi setelah COVID kan memang pembatasannya. Jadi di sini juga berlaku tidak boleh pergi ke kerumunan semua gitu. Kita berpikiran kalau misalnya kita nggak boleh kemana-mana, kenapa nggak merekanya aja yang datang begitu. Terus kemudian Pertamina waktu itu menawarkan, Mbak ada mau bikin apa begitu. Terus kita lihat karena anak-anak maunya bikin kafe, ya udah kita coba mau bikin kafe untuk belajar barista. Semangat untuk berdikari dan ingin mandiri ditunjukkan pula oleh Elton Kundiman. Pemuda 23 tahun ini bergabung bersama Caleb sejak 5 tahun lalu. Sebelum merambah pengetahuan tentang seluk-beluk dunia usaha kafe, Elton mengawalinya dengan menjadi pramusaji di Q Cafe. Seolah tak puas, Elton Kundiman secara perlahan juga melatih dirinya menjadi seorang barista. Setelah saya kembali ke Bitung, teman-teman kumpul kan tidak ada. Jadi waktu saya jadi barista di sini, saya menunggu teman-teman datang ke kafe untuk beli minuman. Nah, kemudian saya memulai bukan jadi barista dulu, tapi saya memulainya menjadi pramusaji. Kegigihan Elton untuk belajar datang dari pengalaman pahitnya. Pemuda lulusan sekolah menengah atas ini pernah 30 kali ditolak lamaran kerja lantaran dirinya dianggap berbeda karena keterbatasannya. Elton ini memang banyak sudah melamar dan terkadang kala memang saya juga orang tua sering Elton ingin berkomunikasi meminta bahwa ini lamarannya. Saya bilang, Elton mama sibuk sekali. Terkadang kala dia juga menangis, dia minta bantuan untuk dia saudara, keponaan, anak bersaudara yang bimbing dia sampai dia pernah kerja di kafe, salah satu kafe yang paling besar di Armadidi. Padahal di situ juga dia tekuni sekali pekerjaan di situ. Cuma mungkin dia punya jam-jam kerja, mereka mempergunakan DP tenaga tidak secara baik. Ia tak berkecil hati. Dari penolakan-penolakan yang ia dapati, dirinya mampu bangkit dan membuktikan bahwa kerja keras serta semangat pantang menyerah menjadi kunci untuk meraih kesuksesan. Terbukti, kini Elton mampu menembus pasar dunia kerja dengan menjadi bagian dari sebuah perusahaan pembiayaan keuangan di Manado, Sulawesi Utara. Meski memiliki minat dan ketertarikan yang sama, sosok Marco dan Elton memiliki pribadi yang unik dari kacamata Donna Krista. Perbedaan keduanya merupakan sebuah kombinasi yang saling melengkapi serta memberi warna tersendiri.
Di mata Cira, panggilan akrab Dona Krista, peran Pertamina untuk mewujudkan mimpi komunitas penyandang tunarungu di Bitung, Sulawesi Utara menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan program pemberdayaan yang ia miliki. Kami tuh punya mimpi itu, Caleb itu tuh sebagai tempat pelatihan dan usaha penyandang disabilitas di Sulawesi Utara. Itu ya, kami mau itu jadi pusatnya di situ gitu. Dari sini kalau udah kuat, baru nanti kami akan menyebar ke seluruh Sulawesi Utara gitu. Ya, memang yang kami butuhkan untuk pengembangan itu adalah manajemen. Pertamina Integrated Terminal Bitung yang berlokasi tak jauh dari rumah Caleb turut aktif melakukan pendampingan atau asistensi dengan mendukung penuh agar pemberdayaan ini dapat berkembang menjadi lebih baik. Yang saat ini kita membangun soft skill untuk sebagai barista dan sebagainya, dan alhamdulillah kami lihat perkembangannya cukup baik. Jadi banyak komunitas yang datang ke Caleb dan juga bisa memberikan manfaat baik dari segi sablon, kria, dan barista tadi gitu ya. Dan kita juga dapat manfaat nih dari mereka kalau kita mengadakan rapat atau kebutuhan konsumsi atau minuman kopi, itu kita bisa mengambil dari mereka, sehingga imbal balik lah antara kita memberikan ke mereka dan juga kita membeli dan juga menghidupkan ekonomi mereka, seperti itu. Sosok Marco dan Elton adalah bukti bahwa keterbatasan bukan menjadi halangan. Anak didiknya kini mampu menunjukkan bahwa dengan memberi mereka peluang dan wadah yang tepat, bukan tidak mungkin muncul pribadi-pribadi tangguh berdikari di tengah keterbatasan yang mereka miliki. Bahasa isyarat itu adalah bahasanya yang dimiliki oleh tunarungu dan tunawicara. Ternyata sama seperti bahasa daerah gitu. Tiap-tiap daerah itu ternyata isyaratnya juga berbeda. Saya sangat bersyukur dengan Caleb dan Cira karena semuanya apa yang diajarkan itu di Caleb itu bisa diaplikasikan di pekerjaan. Galeri Komunitas Peduli Bitung berdiri di Jalan Nantu, Kota Bitung yang menyatu dengan Q Cafe. Konsep galeri yang sederhana namun terkesan impresif ini menyajikan hasil olah tangan kawan-kawan tuli yang bernaung di Caleb. Berbagai hasil kerajinan seperti gantungan kunci dari batok kelapa, kaos, tas rajut, hingga olahan kerupuk ikan yang dapat dijadikan buah tangan. Produksi tangan-tangan terampil komunitas Caleb ini memang tidak setiap hari. Meski demikian, saat pesanan datang dan kebutuhan untuk ikut serta dalam eksibisi pameran kerajinan, perajin Caleb akan dibanjiri order pesanan. Galeri yang juga menjadi inisiatif Dona Krista untuk mewadahi keterampilan dan kemampuan kawan-kawan tuli ini turut membangun identitas Caleb sebagai wadah pemberdayaan di kalangan penyandang disabilitas tunarungu. Kegiatan di galeri itu ada 3. Pertama tuh sablon, kedua itu untuk souvenir kayu, yang ketiga itu yang menjahit begitu. Tadi menjahit tas atau menjahit label baju, misalnya kayak baju sablon itu kita jahit labelnya kami seperti itu. Teliti, kreatif, dan cekatan. Gambaran ini melekat pada sosok Maksi Ambat, perajin di komunitas Tuli Peduli Bitung. Maksi yang menyandang tunarungu dan tunawicara sekaligus ini memiliki jiwa pantang menyerah di tengah keterbatasannya. Seolah tak ingin kalah dengan keadaan, pria 36 tahun kelahiran Bitung ini bertekad untuk menunjukkan bahwa dirinya mampu dan memiliki semangat berkarya yang tak kalah dengan kawan dengar. Bergabung di Caleb tahun 2018, Maksi melihat ada peluang untuk menyalurkan bakat kreativitasnya, mengolah batok kelapa menjadi kerajinan gantungan kunci, serta mempelajari alat-alat pertukangan seperti memotong kayu. Saya melihat teman-teman tuli banyak sekali untuk berkumpul dan senang. Di Caleb, saya melihat banyak belajar. Saya ditolong oleh Cira untuk berlatih belajar membuat aksesoris bersama Aldo berdua. Di bawah naungan Caleb,
Maksi dapat mengembangkan potensinya secara perlahan. Hasil dari kerja kerasnya untuk belajar membuahkan hasil dengan dimilikinya keterampilan sebagai pembuat perabotan dan pertukangan. Pengalaman ini membawanya menjadi lebih mandiri sehingga dapat berkiprah di sela-sela waktunya untuk membantu Caleb. Saya sangat bersyukur dengan Caleb dan Cira, karena semuanya apa yang diajarkan di Caleb itu bisa diaplikasikan di pekerjaan. Caleb dengan kafe dan galerinya sudah menjadi mitra Pertamina Patra Niaga sejak tahun 2019 lalu. Melalui pendampingan yang intensif, Pertamina turut berkontribusi menyediakan beragam alat-alat kerja pertukangan seperti pemotong kayu, mesin jahit, hingga sablon baju. Karena memang Pertamina itu sangat berjasa ya buat kami ya. Jadi kayak memberikan alat-alat yang memang betul-betul kami butuhkan untuk belajar. Untuk ketika memang Pertamina memberikan masukan, Cir, coba kalau misalnya alat-alat ini dikembangkan untuk modal usaha, begitu. Memang kan kami kan agak kebingungan sebenarnya bagaimana caranya begitu, dan sempat takut juga apakah nanti ada yang mau beli atau enggak, gitu kan. Tapi ternyata ada yang beli. Jadi anak-anak itu hanya fokus untuk membuat. Workshop di Galeri Caleb cukup lengkap. Selain bengkel pembuatan kerajinan, hadir pula ruangan khusus untuk menjahit baju dan alat-alat sablonnya. Di sini, Mary menjadi salah satu andalannya. Kemampuan dan keahliannya mengukur, memotong, hingga menjahit dimanfaatkan untuk membuat baju sampai tas kain. Berbeda dengan Maksi, Mary justru baru bergabung dan mengetahui bahwa ada komunitas tuli yang memberikan kesempatan untuk berkarya seperti Caleb. Saya juga belajar menata rambut. Misalnya rebonding, itu harganya Rp100.000. Kalau panjang, itu harganya Rp125.000. Ada juga 1-2 orang. Tidak apa-apa, yang penting ada. Melihat potensi yang terus berkembang, pihak Pertamina semakin intens mendukung upaya pemberdayaan dengan mendatangkan alat-alat yang dibutuhkan. Tak hanya itu, agar langkah baik yang dibangun selama ini tetap kontinu, pihak Pertamina juga melibatkan perajin Galeri Caleb turut serta berkontribusi meredam penyebaran COVID-19 melalui pembuatan masker. Kemudian di COVID 2021-2022 kemarin kita juga memanfaatkan untuk meminta mereka melakukan hard skill, yaitu membuat masker. Dan itu kita juga berdayakan mereka, dan akhirnya kita menyediakan ruangan untuk mereka berkomunitas gitu, seperti itu sih. Keberhasilan program-program pemberdayaan tentu tak lepas dari kemampuan menyampaikan pesan melalui komunikasi yang efektif. Perbedaan tutur menggunakan bahasa isyarat kerap menjadi halangan karena muncul berbagai bentuk bahasa isyarat. Kawan-kawan tuli di Caleb memiliki latar belakang pengetahuan bahasa isyarat yang berbeda. Sebagian menggunakan sistem bahasa isyarat Indonesia, sebagian lain menggunakan bahasa isyarat Indonesia. Kedua komponen tata bahasa isyarat ini memiliki perbedaan meskipun tidak terlampau besar. Meski demikian, perbedaan ini dapat menimbulkan salah tafsir dan pemaknaan, sehingga maksud dan tujuan berbahasa menjadi kendala. Untuk menjembatani perbedaan ini, Dona Krista mengawalinya dengan membentuk kelas bahasa isyarat di Caleb. Memang bahasa isyarat itu adalah bahasanya yang dimiliki oleh tunarungu dan tunawicara. Itu dulu begitu. Tapi ketika saya mengenal tentang bahasa isyarat itu sendiri, ternyata sama seperti bahasa daerah gitu. Tiap-tiap daerah itu ternyata isyaratnya juga berbeda. Gitu kan. Memang itu menjadi sebuah keunikan tersendiri untuk teman-teman. Pelatihan bahasa isyarat ini terbuka untuk semua kalangan. Tidak hanya teman-teman tuli, tetapi juga masyarakat yang ingin belajar bahasa isyarat. Kelas bahasa isyarat ini dibuka jika kuota siswa yang mengikuti dianggap memadai, sekitar 5 hingga 10 orang. Pelatihan bahasa isyarat ini didorong keinginan untuk memperkecil ruang kesalahpahaman dalam berkomunikasi.
Jadi Kaleb itu kita melakukan kerjasama sejak 2019. Jadi kita melihat bahwa teman-teman tuli ini itu butuh ruang. Karena sejatinya ada gap sosial yang terjadi di antara mereka. Karena pemahaman antara kawan-kawan dengar kawan-kawan tuli ini tidak cukup di sana gitu. Makanya kita mulai 2019 itu adalah dengan melatih juru bahasa isyarat. Kak Ciranya sebagai ketua komunitasnya. Sehingga kita menginginkan bahwa komunitas dengar dengan komunitas tuli ini bisa saling ada komunikasi sehingga tidak ada gap, sehingga jenjang sosialnya itu nggak ada. Kaleb itu tuh bisa menjadi harapan untuk teman-teman penyandang disabilitas. Makanya karena hal-hal seperti itu kita juga merasa memang Pertamina itu sangat mempercayai kami seperti itu. Dan kami juga ya berterima kasih kepada Pertamina karena selama ini Pertamina itu tidak pernah meninggalkan kami. Gitu. Cira dan kawan-kawan tuli di Kaleb memiliki mimpi mewujudkan kesetaraan bagi semua. Misi Cira melalui Kaleb ingin membangun kesadaran semua pihak bahwa komunitas tuli perlu mendapat ruang untuk tumbuh dan berkembang. Berbagai usaha dilakukan seperti kewirausahaan, pemberdayaan ekonomi keluarga, pengembangan potensi pribadi, dan advokasi. Sinergi perangkat pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain bersama dengan Pertamina menghasilkan upaya nyata mendorong pemenuhan hak kesetaraan sebagai warga negara. Pemerintah daerah Kota Bitung melalui Dinas Sosial mendata ada 1.600 penyandang disabilitas di Kota Bitung. Dukungan pemerintah daerah ini diwujudkan dalam banyak hal seperti pemenuhan akses keterampilan sampai dukungan finansial. Kalau untuk individu sendiri itu kita memberikan pelatihan keterampilan khusus disabilitas yaitu berupa komputer, keterampilan menjahit, tata rias, seperti itu. Terus bantuan yang untuk tahun ini ada sekitar 1.600 yang mendapat bantuan 300.000 per orang. Kawan-kawan tuli justru tak ingin keterbatasan menjadi alasan untuk tidak menjadi pribadi yang unggul. Hidup harus diperjuangkan, bagaimanapun kondisinya. Mereka seolah mengajak jangan pernah jatuh terpuruk dalam keadaan dan putus asa untuk mengangkat harga diri, harkat, dan martabat tanpa harus menjual rasa iba dan ratapan kesedihan. Ya, tagline kami adalah tahun kemarin adalah Energizing You. Kemudian saat tahun ini kita menggunakan tagline yaitu Energizing Your Nation. Jadi harapan kami juga tadi memberikan kepercayaan diri kepada kawan-kawan tuli untuk bisa berkomunikasi dengan kawan-kawan dengar sehingga akhirnya kita mengenergis mereka untuk bisa memberikan yang terbaik dari versi diri mereka. Dan selanjutnya dengan tagline yang sekarang Energizing Your Nation, nantinya kita juga ingin mereka bisa memberikan dampak positif kepada lingkungan sekitarnya. Jadi tidak hanya gap-gap sosial tadi itu bisa tidak menjadi lebih renggang tapi lebih pendek sehingga mereka akhirnya percaya diri untuk bisa berkomunikasi dengan masyarakat sekitar dan akhirnya memberikan yang terbaik dari versi mereka. Wujud kerja bersama Pertamina dan inisiatif Cira melalui Kaleb selaras dengan pemenuhan nilai-nilai dasar yang dimiliki Pertamina melalui akhlak. Amanah dengan memegang teguh kepercayaan yang diberikan melalui perilaku integritas, terpercaya, bertanggung jawab, berkomitmen, akuntabilitas, jujur, dan disiplin menjadi kunci keberhasilan yang terus berkesinambungan. Kaleb itu tuh bisa menjadi harapan untuk teman-teman penyandang disabilitas. Makanya karena hal-hal seperti itu kita juga merasa memang Pertamina itu sangat mempercayai kami. Seperti itu. Dan kami juga ya berterima kasih kepada Pertamina karena selama ini Pertamina itu tidak pernah meninggalkan kami. Dengan semangat yang sama, Kaleb dan Pertamina menyatukan energi menembus keterbatasan.